berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, ya guru SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Yang pertama, pertemuan pertama kita akan membahas tentang apa? Tegangan. Tegangan ya, tegangan itu stres. Atau yang kedua itu regangan, regangan itu strain. Dan yang ketiga itu modulus elastisitas atau modulus Young ya. Yuk kita simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang elastisitas, kita kenalkan dulu nih aplikasi dari elastisitas di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada apa? Ada yang namanya shock breaker. Shock breaker ya, shock breaker yang ada di motor ya, atau sejenis pegas atau per yang ada di motor. Itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya shock breaker itu untuk meredamkan getaran. Jadi kan kalau misalkan kita bawa motor terus jalan di jalan yang banyak batunya, kita nggak bakalan naik turun kan, ditahan sama yang namanya shock breaker ya, jadi meredamkan getaran ya. Atau di posisi tidur kita nggak bakalan langsung naik ke atas atau loncat ke atas, karena ada apa? Karena ada shock breaker yang meredamkan getaran. Nah, yang kedua itu contoh dari aplikasi dari elastisitas itu apa ya? Yang kedua itu tentang trampolin. Tahu ya, trampolin itu mainan yang seperti gambar di samping ya, mainan yang bisa naik turun ya, untuk olahraga juga itu salah satunya aplikasi dari elastisitas. Nah, yang terakhir itu jembatan. Contohnya ya, salah satu contohnya. Jadi elastisitas itu bukan hanya pegas, bukan hanya trampolin, tapi jembatan juga butuh aplikasi dari elastisitas. Kenapa? Karena jembatan juga komposisi bahannya itu perlu dipertimbangkan tingkat keelastisitasannya. Kalau misalkan tidak elastis sama sekali, bayangkan mobil truk, mobil puso, mobil yang besar-besar itu ketika melewati jembatan itu bakalan roboh seketika kalau misalkan si jembatannya itu tidak elastis ya. Jadi pihak-pihak konstruksi juga perlu mempertimbangkan keelastisitasan jembatan. Kayak gitu ya. Nah, itu aplikasi dari elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut nih. Elastisitas itu apa? Elastisitas itu merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi semula ya ketika gaya luarnya dihilangkan. Contohnya itu apa? Contohnya itu benda elastis. Contohnya itu karet. Nah, ini kan ketika si karet ini dikasih gaya, dia akan mengalami perubahan bentuk. Tapi ketika gayanya dihilangkan, dia akan kembali semula. Nah, ini contohnya benda elastis. Ada juga ketapel ya. Ketapel juga dari karet ya. Ketika dikasih gaya, ditarik, dia akan mengalami perubahan. Ketika gayanya dihilangkan, maka dia akan kembali ke semula. Tapi diingat ya, benda elastis itu bukan hanya karet, ketapel, trampolin ya. Shock breaker juga itu benda elastis ya. Terus juga tadi kita bahas juga ya, jembatan juga materialnya juga benda elastis. Contohnya juga penggaris. Penggaris ini kalau misalkan kita kasih gaya, dia akan mengalami perubahan, tapi dia akan kembali lagi ya. Atau misalkan dia kalau misalkan dikasih gaya, dia akan mengalami perubahan. Tapi kalau misalkan gayanya terlalu besar, maka dia akan patah ya. Jadi tingkat keelastisitasannya suatu benda itu beda-beda. Baik itu pegas atau shock breaker atau karet atau misalkan ketapel, penggaris dan lain sebagainya itu beda-beda. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya benda tidak elastis. Benda tidak elastis itu namanya benda plastis ya. Benda plastis itu kalau misalkan dikasih gaya, jika benda itu dikasih gaya, dia akan mengalami perubahan dan ketika gayanya dihilangkan, dia akan tidak akan kembali ke semula ya. Jadi kalau misalkan benda elastis itu ketika dikasih gaya, dia akan mengalami perubahan. Ketika gayanya dihilangkan, maka dia akan kembali ke semula. Tapi kalau benda plastis ketika dikasih gaya, dia akan mengalami perubahan. Tapi ketika gayanya dihilangkan, dia tidak akan kembali semula. Contohnya itu apa? Ada plastisin ya sebelah kanan. Ada juga apa lagi? Ada juga tanah liat. Jadi ketika dikasih gaya, dia tidak akan berubah bentuk kembali. Ya, mainan juga kalau misalkan ditekan-tekan, dia ketika tekanannya itu dihilangkan, dia tidak akan kembali semula. Atau benda elastis itu plastis itu contohnya kertas. Ini kertas kalau misalkan dikasih gaya, kita sobek, dia nggak bakalan kembali ke semula lagi kalau misalkan gayanya dihilangkan. Makanya kertas juga dia termasuk benda plastis ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen apa aja sih yang mempengaruhi elastisitas itu. Yang pertama itu tegangan. Tegangan itu atau stres. Tegangan itu merupakan apa? Tegangan itu merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang.
tegangan itu simbolnya itu sigma ya, kayak huruf angka 6 ya, sigma. Sigma itu satuannya Newton per meter persegi. F itu gaya, satuannya Newton. A ini merupakan luas penampang, satuannya meter persegi. Contoh fenomenanya, misalkan ada bebek wek ya, dia sedang mengambil cacing ya, sedang mengambil cacing. Ketika kan tegangan itu gaya dibagi luas penampang, tarikan si paruh bebeknya itu dianggap gaya, si luas penampang si cacingnya itu ya si cacing kan dia kayak silinder ya, panjang, maka dia akan berubah ya, ketika dikasih gaya maka akan mengalami perubahan bentuk ya. Walaupun kita tahu ya cacing itu kan dia elastis ya, jadi ketika ditarik oleh paruh si bebeknya, apa yang terjadi, akan menciut dan akhirnya dimakan ya. Itu mirip-mirip konsep tentang tegangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang regangan atau strain ya. Jadi kalau regangan strain itu kalau misalkan dikasih gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan panjang. Nah, itu merupakan regangan atau strain. Biasanya itu terjadi pada benda apapun yang memiliki benda keelastisitasan, ataukah itu karet, ataukah pegas dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan diberi gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang, di mana regangan atau strain itu E kecil itu sama dengan perbandingan antara perubahan panjang dibagi panjang awal ya. Regangan itu dia nggak punya satuan ya, perubahan panjang satuannya kalau satuan internasional dalam meter, panjang mula-mula juga satuannya dalam meter ya. Jadi kalau regangan itu kalau misalkan ada benda ditarik, dia akan mengalami perubahan panjang. Kalau misalkan tegangan tadi ketika dikasih gaya dia akan mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau misalkan regangan atau strain itu ketika ditarik dikasih gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Nah, itu regangan atau strain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modulus Young atau modulus elastisitas. Biasanya modulus elastisitas itu di Indonesia ya, simbolnya E besar. Kalau modulus Young berarti kalau E besar atau Y besar itu sama-sama modulus elastisitas ya, atau modulus Young. Ternyata modulus elastisitas itu atau modulus Young itu hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi kan kita ketahui tadi ada sobleker, ada trampolin, ada karet dan lain sebagainya, ada jembatan juga dari besi, aluminium dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki keelastisitasannya berbeda-beda ya. Karet ditarik dengan gaya 10 Newton dia akan berubah seperti apa, sedangkan pegas ditarik 10 Newton akan mengalami perubahan seperti apa. Ketika baja ditarik atau besi ditarik, dia akan mengalami perubahan bentuk dan perubahan panjang itu seperti apa. Jadi modulus elastisitas itu karakteristik kelenturan suatu benda ya. Jadi tiap benda itu beda-beda. Jadi untuk besi modulus elastisitasnya berapa, jadi tingkat keelastisitasnya itu seberapa besar, keelastisitasannya karet itu seberapa besar. Nah, itu namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, ternyata modulus elastisitas atau modulus Young itu perbandingan antara tegangan terhadap regangan ya. Jadi kita tahu kan tegangan itu gaya terhadap luas penampang, regangan itu apa? Perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya. Jadi ditekankan lagi, modulus Young atau modulus elastisitas itu perbandingan antara tegangan dibagi regangan ya. Jadi kita tahu ya, jadi modulus Young itu satuannya kayak tekanan ya, Newton per meter persegi. F dibagi A dibagi delta L dibagi L0. Kalau dipindah ruaskan jadi apa? F kali L0 dibagi delta L dikali A ya. Dimana F itu tetap ya gaya, A itu luas penampang, delta L perubahan panjang, dan L0 itu merupakan panjang mula-mula. Jadi ingat ya, pokoknya setiap bahan itu dia memiliki modulus elastisitas yang berbeda-beda. Tentunya benda yang elastis ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tabel bahan-bahan modulus elastisitas itu berapa sih nilainya. Nah, kita lihat ada aluminium, ada baja, ada besi, ada baton, granit, karet, kuningan, nikel, nikon, dan lain sebagainya ya. Kita perhatikan di sebelah kanannya itu ada modulus yang nilainya yang paling besar kalau kita perhatikan itu pada nikel ya. Nikel atau baja ya. Nilainya 200 kali 10 pangkat 9 atau 210 kali 10 pangkat 9. Makanya jembatan itu
pasti dari baja biasanya tuh ya, atau dari nikel ya. Jadi modulus yangnya itu yang besar. Biar apa? Biar tegang, dilewatin truk besar atau tronton besar, dia tetap bisa menyangga ya. Jadi elastisitasnya tuh elastis ya. Jadi tingkat elastisitasannya itu besar ya. Jadi modulus yangnya itu ya itu dia. Jadi kalau misalkan jembatan menggunakan karet, mobil yang lewat pasti langsung jatuh ya. Tingkat keelastisitasnya itu sangat kecil. Begitu, itu tabel dari modulus elastisitas atau modulus yang. Nah, yuk kita soal latihan. Nah, ini ceritanya ada sebuah kawat berdiameter 0,7 cm. Berarti kalau diameternya dalam cm, kita nanti ubah dulu ya ke dalam meter. Meter, cm ke meter berarti naik 2 kali. Berarti dikali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi nanti diameternya 0,7 kali 10 pangkat negatif 2. Terus katanya tuh ditarik dengan gaya 10 Newton. Hitung tegangan yang dialami kawat tersebut. Nah, yang ditanyakan itu tegangan pada kawat. Kita ketahui kalau kawat itu kan seperti tabung kan sebenarnya itu, tapi luas penampangnya dia sangat kecil. Luas penampang kawat itu apa? Luas penampang kawat itu kan berbentuk lingkaran ya. Jadi tegangan itu kan kita tahu perbandingan antara apa? Gaya terhadap luas penampang. Tapi kita belum tahu nih luas penampangnya berapa. Hanya ada informasi diameternya 0,7 cm. Nanti ubah ke dalam meter ya. Berarti kita cari dulu, karena kawat itu luas penampangnya lingkaran, maka luas penampangnya itu 1/4 pi d kuadrat. Ya, kita cari dulu luas penampangnya 1/4, pi nya itu 22/7, d nya berapa? 0,7 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Maka hasilnya luas penampangnya itu berapa? 0,385 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Nah, itulah luas penampang pada kawat. Sekarang mari kita lanjut cari tegangan. Tegangan itu gaya dibagi luas penampang. Gayanya 10 Newton dibagi 0,385 kali 10 pangkat negatif 4. Maka hasilnya tegangannya itu 25,97 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Nah, itulah tegangannya. Nah, sekarang kita sholat lagi ya, soal latihan berikutnya. Soal berikutnya itu katanya ada sebuah kawat, masih kawat, ingat ya. Kalau kawat itu berarti penampangnya lingkaran ya, dengan panjang 1 meter. Berarti ini diketahui nih, panjang mula-mulanya atau L0-nya itu 1 meter. Ditarik oleh gaya sebesar 400 Newton, berarti F-nya 400 Newton. Diameternya sama 0,7 cm ya, mirip soal yang sebelumnya. Maka diubah dulu nih dalam meter, berarti 0,7 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, ini diketahui jika modulus yang kawatnya itu sekitar 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang yang dialami kawat tersebut? Nah, sebelum menentukan pertambahan panjang kawat yang dialami kawat tersebut, kita harus cari dulu luas penampangnya. Karena kebetulan kawat dan kebetulan diameternya sama seperti soal sebelumnya. Diameternya 0,7 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Maka luas penampangnya mirip kayak soal yang sebelumnya. Nilainya 0,385 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Nah, kita cari deh perubahan panjangnya berapa. Kan kita tahu modulus yang itu perbandingan antara tegangan dan regangan, berarti tinggal dipindah kali silang aja, maka didapatkanlah perubahan panjang itu boleh sama dengan gaya dikali panjang mula-mula dibagi luas penampang dikali modulus yang. Dimana gayanya itu 400 Newton, panjang mula-mulanya 1 meter, terus luas penampangnya 0,385 kali 10 pangkat negatif 4 dikali modulus yangnya 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Maka didapatlah hasilnya perubahan panjangnya nilainya jadi 5,19 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Nah, itu soal tentang modulus yang. Nah, yang terakhir kita masih soal latihan. Pertanyaannya masih tentang kawat. Sepotong kawat logam homogen yang panjangnya 140 cm. Ingat ya, kalau satuannya cm maka harus diubah dulu ke meter. Berarti 140 cm berarti 1,4 meter. Dan luas penampangnya 2 mm persegi. Nah, ini milimeter persegi, ubah dulu ke meter persegi. Ini udah ada ya diketahui luas penampangnya, berarti dikali 10 pangkat negatif 3
kalau meter aja. Tapi kalau meter persegi berarti dikali 2, jadi 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi luas penampangnya nilainya jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Nah, terus ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, berarti F-nya 100 Newton, bertambah panjang 1 mm, berarti 1 kali 10 pangkat negatif 3. Modulus elastisitas kawat logam tersebut itu berapa? Berarti modulus yang itu sama dengan perbandingan antara tegangan dibagi regangan, atau F kali L0 dibagi dengan A kali delta L, di mana F-nya itu 100, L awalnya itu 1,4 meter, dibagi luas penampangnya 2 kali 10 pangkat negatif 6, terus delta L-nya kan 1 mm, atau boleh 1 kali 10 pangkat negatif 3, maka dapatlah modulus yangnya atau modulus elastisitasnya itu 70 kali 10 pangkat 9 atau 7 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Nah, itulah nilai dari modulus yang atau modulus elastisitas. Nah, itulah pembahasan kita tentang tegangan, regangan, dan modulus yang atau modulus elastisitas. Paham kan? Mengerti kan? Semoga dimengerti ya. Beda ya, apa itu tegangan, regangan, modulus elastisitas. Pokoknya tegangan itu perbandingan antara gaya dan terhadap luas penampang. Kalau regangan itu perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang mula-mula. Kalau modulus yang itu perbandingan antara tegangan dan regangan. Ya, semoga dimengerti. See you.